Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Aduh, ah, kotoran. Aduh. Yuan menghabiskan hampir setengah jam mencoba berkultivasi sambil menahan rasa sakit yang hebat. Tetapi sia-sia, hanya merasakan sakit dan tanpa kemajuan. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa berkultivasi ketika jelas-jelas ada reaksi? Setiap kali aku merasa hampir mencapai terobosan, rasa sakit itu langsung mengganggu terobosanku. Yuan menghela napas dalam hati. Kurasa aku harus bertanya pada Xiaoho dan melihat apakah dia tahu sesuatu tentang ini. Setelah Yuro kembali ke kamar dengan membawa makan malam beberapa menit kemudian, Yuan memutuskan untuk berhenti berlatih kultivasi untuk sementara waktu dan makan malam. Beberapa saat kemudian, Yuro berkata kepadanya, "Kakak, kau boleh tidur dulu. Aku akan berselancar di internet untuk melihat apakah ada hal yang bisa kita lakukan bersama besok." "Baiklah, selamat malam Yuro," kata Yuan padanya. "Selamat malam kakak." Setelah menidurkan Yuan, Yuro pergi ke komputernya dan mulai menjelajahi internet. Dan seperti biasa, dia mengunjungi forum untuk melihat apakah ada hal baru atau penting yang perlu dia ketahui. Pemain Yuan kembali menjadi berita utama. Apa yang dia lakukan kali ini? Yuro melihat unggahan yang ditandai populer dan dengan cepat mengklik tautannya. Pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang mempelajari teknik peringkat surga. Pemain Yuan kembali mengejutkan dunia dengan kecepatan progresinya yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya pemain Yuan memiliki teknik-teknik tingkat tinggi ini? Klik di sini untuk mengetahuinya. Jadi, pemain Yuan sekarang memiliki teknik tingkat dewa dan teknik tingkat surga, sementara kita yang lain masih berkeliling dengan teknik tingkat fana. Yuro menggelengkan kepalanya. Pemain Yuan ini sungguh mengagumkan dan sulit dipahami. Bagaimana dia bisa mencapai hasil seperti itu? Apa yang dia lakukan berbeda dari yang lain? Apakah dia benar-benar pemain sungguhan? Bagaimana jika pemain Yuan sebenarnya adalah admin yang mempermainkan semua orang? Itu tampak lebih masuk akal daripada pemain Yuan adalah seorang penipu. Setelah membaca semua utas forum baru tentang pemain Yuan, Yuro entah kenapa memutuskan untuk menoleh dan melihat kakaknya yang sudah tertidur lelap di tempat tidurnya. Setelah berpikir sejenak, dia kembali ke internet dan mencari papan peringkat kekayaan. Apa? Sudah ada begitu banyak orang di papan peringkat kekayaan, seru Yuro dengan suara rendah namun terkejut. Baru beberapa hari sejak papan peringkat kekayaan dibuka, dengan pemain Yuan, dan sudah ada 1.000 pemain dari seluruh dunia yang berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta emas. Jelas sekali 1.000 orang ini bukanlah pemain biasa, melainkan beberapa pemain terkaya di dunia yang memanfaatkan kekayaannya untuk membeli koin emas dari pemain lain melalui trading dunia nyata, hanya agar mereka bisa masuk ke papan peringkat kekayaan. Mari kita lihat apakah aku bisa menemukan nama saudaraku di sini. Yuro mulai menggulirkan ribuan nama tersebut. Akhirnya, jika Yuan bisa dengan mudah mengeluarkan 431.000 koin emas dan menghabiskannya untukku tanpa ragu-ragu, dia seharusnya masuk dalam daftar orang terkaya. Namun Yuro tidak dapat menemukan nama Yutian di papan peringkat kekayaan bahkan setelah menggulir hingga ke bagian paling bawah daftar. Yang tidak terlalu mengejutkan, karena dia telah menghabiskan hampir 500.000 juta, dan itu bisa saja membuatnya terlempar dari papan peringkat kekayaan. Kalau dipikir-pikir lagi, siapa nama kakak Tian di Cultivation Online? Aku belum sempat bertanya padanya, pikirnya dalam hati setelah menyadari hal itu. Baiklah, aku akan bertanya padanya besok saja. Yuro mengangkat bahunya sebelum kembali ke forum, lalu menuju ke bagian acara. Suatu ketika dia berada di bagian acara, di mana para pemain dari seluruh dunia kultivasi berbagi pengalaman mereka tentang acara-acara yang telah dan sedang berlangsung kepada orang lain untuk mendapatkan poin kontribusi, yang dapat mereka tukarkan dengan koin emas dalam game. Mari kita lihat apakah ada acara yang sedang berlangsung di dekat kota musim pening yang bisa kita hadiri bersama. Yuro kemudian mengetik kota musim pening di kolom pencarian. Secara harfiah, sedetik kemudian lebih dari 10 halaman hasil pencarian yang menyebutkan kota musim pening sudah ada di hadapannya. Sebagian besar sudah berakhir. Oh, apa ini? Besok akan ada acara besar di kota musim pening di mana penguasa kota, keluarga Swan akan menyelenggarakan ujian perekrutan murid untuk kuil inti naga, sekte yang sangat terkemuka di dunia kultivasi. Hanya mereka yang berada di atas alam murid spirit tingkat 3 yang dapat bergabung. Kuil inti naga, merekrut murid, Yuro mengangkat alisnya.
Kemudian dia membuka tab baru di browser webnya dan mencari istilah sekte. Mari kita lihat. Sekte adalah organisasi yang berdedikasi pada praktek kultivasi dan arte malah diri. Murid-murid dari sebuah sekte dapat menerima pelatihan dari penetua sekte dan bahkan dapat memperoleh hadiah berharga dari sekte untuk lebih membantu kultivasi mereka. Wow, jadi pada dasarnya itu sekolah untuk para kultivator. Yuro lalu menoleh dan menatap Yuan lagi, sambil berpikir dalam hati, jika aku ingat benar, kakak selalu mengungkapkan keinginannya untuk merasakan kehidupan sekolah. Meskipun dia tidak bisa melakukannya di dunia ini, dia pasti bisa melakukannya di dunia kultivasi. Meskipun akan berbeda dari sekolah kita, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagus, sudah diputuskan. Kita akan mencoba bergabung dengan sekte ini bersama-sama dan melakukan yang terbaik sebagai kultivator. Yuro menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tekad di wajahnya. Setelah menjelajahi internet selama beberapa menit lagi, Yuro juga pergi tidur. Tetapi karena Yuan tidak dapat merasakan tubuhnya, dan tubuhnya sendiri cukup rapuh, dia harus menjaga jarak aman darinya dan bahkan meletakkan bantalan di antara mereka untuk membuat dinding kecil, karena akan menjadi bencana jika dia tidak sengaja berguling ke arahnya dan melukai tubuhnya. Begitu memejamkan mata, Yuro langsung tertidur. Yuro bangun pagi-pagi, seperti biasa, untuk membersihkan diri sebelum mempersiapkan diri untuk pelajaran pianonya. Setelah pelajaran paginya selesai, Yuro pergi menyiapkan sarapan untuk Yuan. "Selamat pagi, Yuan," sapa Yuro saat ia kembali ke kamar dengan membawa makanan. "Selamat pagi, kakak. Rasanya aneh menyapamu di kamarku sendiri," dia terkekeh. Setelah membasuh wajah Yuan dan menyikat giginya, Yuro memberinya sup cacir. "Kakak, aku rasa aku tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya," katanya kepadanya sambil menyuapinya. "Kau mau melakukan apa? Kau selalu ingin merasakan pengalaman bersekolah, kan?" Nah, ada tempat-tempat yang disebut sekte di dalam cultivation online. Dan pada dasarnya, itu adalah sekolah untuk para cultivator. Aku tahu itu tidak sama, tapi itu satu-satunya cara bagimu untuk merasakan pengalaman bersekolah saat ini. Sekte? Kebetulan sekali. Aku juga baru saja mau bertanya apakah kau mau bergabung dengan salah satu sekte bersamaku, kata Yuan dengan suara terkejut. Benarkah? Kalau begitu, haruskah kita bergabung dengan salah satunya? Tanyanya. Tentu saja. Bagus, kalau begitu kita harus ikut serta dalam acara di kota musim semi hari ini, kata Yuro kepadanya. Acara? Acara apa? Ada sebuah acara di kota musim semi di mana penguasa kota, keluarga Suan, akan merekrut murid untuk kuil inti naga. Jika kita lulus ujian ini, kita seharusnya bisa bergabung dengan sekte ini. Keluarga Suan dan kuil inti naga. Jika Yuan bisa melihat sekarang, dia pasti akan menatap Yuro dengan mata lebar penuh kejutan. Sungguh kebetulan, dia tidak hanya berencana bergabung dengan kuil inti naga di masa depan, tetapi dia juga mengenal keluarga Suan. Oke, itu terdengar bagus, kata Yuan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Satu hal lagi, saudaraku. Kamarmu masih dibersihkan oleh para pelayan, jadi kamu akan bermain di sampingku hari ini, katanya kepadanya. Oh, aku lupa. Helm gamingmu juga terendam dalam cairan hitam itu dan dibuang ke tempat sampah tadi malam. Jadi kita harus membelikanmu yang baru. Apa? Mereka membuang helm gamingku? Bagaimana dengan akunku? Jangan bilang aku harus membuat akun baru. Kalian harus mengambil kembali helm itu, seburuk apapun baunya. Yuan berteriak keras, suaranya dipenuhi panik. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan jika dia benar-benar harus membuat akun baru karena ini. Apa yang akan terjadi pada Xiaoha yang masih berada di dalam kalung itu? Akankah dia tetap di dalam kalung itu selamanya? Itu menakutkan untuk dipikirkan. Tidak perlu panik, saudaraku. Apa kau lupa? Kau hanya bisa punya satu akun dan satu karakter, dan tidak masalah berapa kali kau mengganti helm game, kau tetap bisa memainkan karaktermu. Oh, benar. Aku memang lupa soal itu, kata Yuan pelan sebelum menghela nafas lega. Waktunya, aku akan suruh seseorang untuk membelinya sekarang juga. Yuro meninggalkan ruangan untuk memberitahu seorang pelayan agar membelikan konsol lain untuk Yuan. Sekitar 1 jam kemudian, pelayan itu kembali ke Yuro dengan helm gaming baru. Setelah semuanya siap, Yuro dan Yuan berbaring di ranjang yang sama dengan helm game di kepala mereka. Sampai jumpa di dalam, saudaraku, kata Yuro kepada Yuan sebelum menekan tombol daya di helmnya, mengirim Yuan masuk ke dalam permainan terlebih dahulu sebelum ia masuk ke dalam sendiri. Selamat datang kembali, kakak Yuan Tian.
Xiaoha melepaskan kalung itu sesaat setelah dia masuk ke dalam sistem. Xiaoha, syukurlah kau tidak akan terjebak di dalam kalung itu selamanya. Dia menghela nafas lagi setelah melihat wajah imutnya. Namun, Xiaoha hanya menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa dia harus terjebak di dalam kalung itu selamanya? Yuro masuk ke dalam permainan beberapa saat setelah Yuan. Apakah kita semua sudah siap mengikuti ujian ini? Tanya Yuro kepada mereka. Ujian? Xiaoha menatap Yuan karena dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Yuan kemudian menjelaskan kepada Xiaoha rencana mereka untuk hari ini dan bagaimana mereka akan mengikuti ujian ini untuk menjadi murid kuil inti naga. Kakak Tian akan menjadi murid kuil inti naga, tapi akan jauh lebih efisien jika kau tetap menjadi kultivator pengembara dan mencari sumber daya di lawar daripada bergabung dengan sekte karena kau harus bersaing dengan puluhan ribu murid dari sekte untuk mendapatkan sumber daya dan sumber daya yang kau dapatkan tidak terlalu berharga. Xiaoha berkata kepadanya, merasa tujuan kakaknya cukup membingungkan dan tidak perlu. Aku mengerti maksudmu, tapi aku tidak menjadi murid demi sumber daya. Sebaliknya, aku ingin merasakan kehidupan sebagai cultivator dan melihat bagaimana cultivator lain hidup. Jika aku ingin menjadi lebih kuat sebagai cultivator, aku harus lebih mengenal mereka kan? Katanya kepadanya. Xiaoha terdiam setelah mendengar jawabannya. Memang Yuan perlu pemahaman yang lebih baik tentang cultivator dan dunia kultivasi, karena dia cukup naif dalam hal ini. Beberapa saat kemudian, Yuan dan Xiaoha mulai berjalan menuju lokasi ujian itu sambil dibimbing oleh Yuro. Saat mereka berjalan, Yuan bertanya kepada Xiaoha. Xiaoha, bolehkah aku bertanya beberapa hal tentang cultivation? Aku butuh saran. Ada apa Kakak Tian? Dia menatapnya. Tahukah kamu mengapa seseorang bisa merasakan sakit di seluruh tubuhnya ketika mencoba berlatih cultivation? Rasanya seperti ditusuk jarum. Mendengar perkataan Yuan, Xiaoha langsung mengerutkan dahinya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kakak Tian, apakah kamu merasakan sakit saat bercultivation? Tanyanya khawatir itu mungkin efek samping dari makan terlalu banyak inti monster. Tidak, aku hanya bertanya. Dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Nah, ada beberapa alasan mengapa seseorang merasakan sakit saat bercultivation, kata Xiaoha, dan dia melanjutkan. Salah satunya adalah karena meridian mereka tersumbat oleh kotoran atau hal-hal yang tidak alami lainnya. Alasan umum lainnya adalah meridian yang rusak. Jika seseorang memiliki meridian yang rusak, mereka tidak akan dapat bercultivation sampai meridian tersebut sembuh. Bagaimana dengan orang biasa yang mencoba bercultivation untuk pertama kalinya? Ketika mereka mencoba bercultivation, tubuh mereka akan merasakan sakit yang hebat, tetapi juga terasa seperti mereka membuat kemajuan seolah-olah mereka semakin dekat dengan terobosan mereka. Keadaan seseorang tidak penting Kakak Tian. Jika tubuh mereka merasakan sakit saat bercultivation, pasti ada sesuatu yang salah dengan meridian atau tubuh mereka, kata Xiaoha kepadanya. Lalu apakah ada cara untuk membantu mengatasi masalah semacam itu? Tanya Yuan. Ya, ada harta karun yang membersihkan meridian seseorang. Bahkan beberapa di antaranya dapat mengembalikan meridian ke kondisi sehat. Jika seseorang mengalami kesulitan untuk menjadi cultivator, ada juga harta karun yang dapat membantu mereka melakukan terobosan secara paksa. Namun, karena obat-obatan dan harta karun yang dapat menyembuhkan atau mempengaruhi meridian seseorang sangat berharga, kebanyakan orang tidak akan mampu membelinya. Xiaoha kemudian melanjutkan. Sebenarnya, ramuan 7 warna yang dimiliki Kakak Tian adalah bahan utama dalam banyak resep pil yang dapat mempengaruhi meridian seseorang. Itulah sebabnya ramuan 7 warna ini sangat dicari dan sangat berharga. Ramuan 7 warna ya? Yuan bertanya-tanya apakah dia akan mampu berkultivasi di dunia nyata jika dia mengonsumsi harta karun yang dapat menyembuhkan meridiannya. Setelah berjalan-jalan di kota besar selama setengah jam, Yuan dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat ujian, dan mereka dapat melihatnya dari kejauhan karena banyaknya orang yang sudah berkumpul di sana. Wah, aku tak sabar untuk bergabung dengan kuil esensi naja. Tingkat kultivasimu sekarang berapa? Aku baru mencapai tingkat ke-5 murid roh. Karena aku tidak punya banyak waktu untuk bermain, aku hanya berhasil mencapai level 3 hari ini. Menurutmu ujiannya akan seperti apa? Siapa tahu, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku juga tidak.
Tampaknya ada cukup banyak orang di antara kerumunan itu yang merupakan pemain, dan mereka semua dipenuhi kegembiraan saat menunggu ujian dimulai. "Wah, banyak sekali orang di sini," seru Yuan setelah melihat lautan manusia di sana. Itu memang sudah bisa diduga, karena kuil inti naga adalah sekte yang terkenal, dan masih banyak pemain yang belum bergabung dengan sekte manapun, kata Yuro kepadanya. Setelah mendekati area itu, Yuan mencari keluarga Yuan di sekitarnya. "Aku tidak melihat Yuan Wuhan atau ayahnya. Apakah mereka akan datang nanti?" Yuan bertanya-tanya dalam hati. Setelah berdiri di sekitar tempat itu selama beberapa menit, sekelompok orang yang menggunakan pakaian serupa mendekati area itu. "Jika kalian di sini untuk ujian awal kuil inti naga, berbarislah satu persatu di sini." Orang yang di depan kelompok kecil itu seorang pria paruh bada dengan wajah tidak ramah berteriak lantang. Dengan sangat cepat, kerumunan mulai berebut tempat. Beberapa menit kemudian, Yuan dan Yuro berhasil mendapatkan tempat di tengah antrean, tetapi mereka masih tertinggal di belakang setidaknya 100 orang. Setelah terbentuk antrean tertib yang melingkar di seluruh area, pria paruh bada itu berbicara dengan lantang. "Saya Tetua Kang, seorang tetua sekte untuk murid luar dari kuil inti naga, dan saya di sini hari ini untuk mencari calon murid baru untuk bergabung dengan sekte kami. Ini hanyalah ujian awal, untuk melihat apakah kalian memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sebenarnya. Jadi kalian tidak akan menjadi murid hanya karena lulus ujian ini. Setelah Anda lolos ujian ini, Anda akan dapat mengikuti ujian sebenarnya langsung di kuil inti naga 4 hari lagi." "Oh, jadi kita tidak akan bisa mengunjungi tempat ini bersama-sama meskipun kita lulus ujian ini?" Yuro menghela nafas, lalu melanjutkan. "Aku juga harus sekolah pada hari itu, jadi aku akan melewatkan ujian sebenarnya. Meskipun kita tidak bisa pergi hari ini, kita bisa melakukannya saat kamu sudah bisa bermain lagi," kata Yuan kepadanya. "Aku tidak akan bergabung dengan sekte tanpa kamu." "Tidak, aku tidak ingin menjadi beban bagimu kakakku. Jadwal bermainku sangat terbatas, jadi aku tidak akan bisa bermain denganmu terlalu sering. Aku ingin kau merasakan pengalaman di sekte sebagai seorang murid bahkan tanpa aku." "Kau yakin?" Yuan bertanya kepadanya dengan sedikit kerutan di wajahnya. "Tentu saja, aku ingin bergabung dengan sekte ini untukmu saudaraku. Jika kau tidak bergabung dengan sekte ini karenaku, aku akan merasa sangat bersalah, karena itu bertentangan dengan niatku," kata Yuro kepadanya. Setelah hening sejenak, Yuan mengangguk. "Baiklah, aku akan bergabung dengan sekte ini." "Bagus sekali." Yuro semangat tersenyum. "Setelah aku menjadi murid, mungkin aku bisa meminta mereka untuk membuat pengecualian untukmu, sehingga kamu bisa menjadi murid bahkan tanpa mengikuti ujian. Kecuali jika kau menjadi individu yang sangat penting di sekte itu, aku rasa mereka tidak akan membuat pengecualian seperti itu." Yuro menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu khawatir tentang itu, karena kakak Tian pasti akan menjadi murid terkenal dalam waktu singkat," kata Xioha kepadanya. Dengan talenta yang dimiliki Yuan, dia dengan mudah bisa menjadi murid inti untuk kuil inti naga. "Begitu ya?" Yuro menggumam, bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan dirinya. Meskipun kakaknya mungkin sangat bertalenta, ada banyak sekali jenius di dunia kultivasi, dan tempat terkenal seperti kuil inti naga pasti memiliki beberapa jenius yang dapat menyaingi Yuan. Setelah itu ada pepatah yang mengatakan, selalu ada yang lebih baik daripadamu. Setelah mengantri selama setengah jam, akhirnya giliran Yuan untuk mengikuti ujian. "Nama?" tanya Yi Tetua Kang kepada Yuan tanpa melihatnya, tetap memusatkan pandangannya pada papan catatan di tangannya. "Yu Tian," katanya. "Berapa tingkat kultivasi dan usiamu?" tanya Yi Tetua Kang dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak ingin berada di sana. Yuan langsung ragu-ragu. "Murid roh tingkat 5, 18 tahun. Dia memutuskan untuk berbohong. "Murid roh tingkat 5? Yuro menatapnya dengan alis terangkat dan tatapan curiga. Meskipun dia tidak bisa melihat tingkat kultivasinya, pastinya dia berada di atas murid roh tingkat 5 kan? Apalagi dia telah mengalahkan 4 pemain dengan level yang sama dengan mudah. "Yu Tian, murid roh tingkat 5, 18 tahun. Tetua Kang menulis namanya dan usianya di papan catatan tanpa melihatnya. "Letakkan tanganmu di bola kristal di belakang saya.
Jika bola itu bersinar hijau, kamu lulus. Selanjutnya, Yuan mengangguk dan pergi menyentuh bola kristal yang dijaga oleh para murid yang datang bersama tetua Kang. Beberapa saat kemudian bola kristal itu bersinar hijau terang. Selamat, kamu lulus. Ambil token ini. Kamu akan membutuhkannya untuk ujian sebenarnya. Tanpa ini, kamu tidak akan bisa mengikuti ujian. Jadi jangan sampai hilang, kata murid itu kepada Yuan sebelum menyerahkan token giok kecil kepadanya. Anda telah memperoleh token ujian kuil esensi naga. Terima kasih, kata Yuan kepada mereka sebelum meninggalkan tempat itu bersama yang lain. Kau tidak akan mengikuti ujian, Shioha? Tanya Yuro kepadanya setelah itu. Tidak, Shioha menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Bukankah kau akan pergi ke sekte itu bersama kakak Tian? Yuro mengangkat alisnya. Shioha mengikuti kakak Tian kemanapun dia pergi. Dia mengangguk cepat. Bagaimana kau bisa mengikuti kakakku masuk ke sekte jika kau tidak menjadi murid? Tanya Yuro kepadanya. Shioha bisa mengikuti kakak Tian sebagai pelayan, karena murid diperbolehkan memiliki pelayan bersama mereka. Jawab Shioha kepadanya. Pelayan? Yuro menatapnya dengan mata melebar. Namun sementara Shioha menyebut dirinya pelayan, Yuro tidak memikirkan sistem pelayan dan menganggap kata-katanya secara harfiah sebagai pelayan seperti para pembantu di rumah tangga mereka. Yah, bagaimanapun juga, apa yang harus kita lakukan sekarang karena kita tidak bisa langsung bergabung dengan sekte? Apakah kita sebaiknya kembali melakukan misi saja? Tanya Yuan beberapa saat kemudian. Aku ingin mempelajari teknik yang baru saja kita beli, tapi aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Yuro menghela napas. Tidak apa-apa, percayalah pada dirimu sendiri, Yuro. Lagi pula kau juga seorang jenius, kata Yuan padanya sambil tersenyum lembut. Kakak, Yuro mengangguk beberapa saat kemudian. Xiaohua, apakah kau tahu tempat yang bagus di mana dia bisa berlatih dengan tenang? Haruskah kita kembali ke Cultivator's Heaven? Yuan memutuskan untuk bertanya padanya. Tidak, ada tempat yang lebih baik untuk mempelajari teknik, katanya. Sama seperti ada formasi yang dapat mempercepat kecepatan kultivasi Anda, ada juga formasi yang dapat membantu pemahaman Anda. Namun itu sebenarnya tidak meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang, hanya menciptakan suasana di mana seseorang dapat berkonsentrasi dengan jauh lebih mudah. Sepertinya itu tempat yang perfect untuk mempelajari teknik. Nama tempat ini apa? Yuro berbicara dengan nada antusias. Pagoda Ketenangan, kata Xiaohua. Pagoda Ketenangan? Kurasa tidak ada bangunan di kota ini yang bernama seperti itu, kata Yuro. Itu karena tidak ada di kota musim semi. Jika Anda ingin pergi ke tempat itu, ada di Nature City, yang jaraknya sekitar 1000 mil. 1000 mil? Butuh waktu berhari-hari untuk sampai ke sana, seru Yuro. Hanya akan memakan waktu beberapa jam jika kita terbang ke sana, kata Xiaohua. Terbang? Yuro menatapnya dengan mata lebar penuh kejutan. Xiaohua mengangguk dengan ekspresi tenang di wajahnya sebelum mulai melayang di udara. Kau benar-benar terbang? Lalu Yuro menoleh ke arah Yuan dan bertanya, apakah kau tahu tentang ini? Kurang lebih begitu, Yuan mengangguk. Lalu dia melanjutkan, tapi bagaimana kita bisa membawanya bersama kita? Kurasa dia tidak bisa menggunakan pedang terbang itu bahkan dengan bantuanmu. Kakak Tian bisa menggendongnya, kata Xiaohua. Kurasa itu bisa berhasil, Yuan mengangguk. Kemudian dia mengambil kembali pedang terbang itu dan menunggu Xiaohua untuk mendukungnya dengan energi spiritualnya. Sekarang aku akan menggendongmu, Yuro, kata Yuan sambil mengangkat seluruh tubuh Yuro dengan mudah. Kakak, wajah Yuro langsung memerah ketika Yuan tiba-tiba menggendongnya seperti seorang putri. Diamlah Yuro, kata Yuan padanya sambil melompat ke pedang terbang itu. Ini agak canggung, tapi aku harus bisa mengatasinya, pikir Yuan dalam hati sambil menyesuaikan keseimbangan dan posturnya. Apakah kita sudah siap berangkat, Kakak Tian? Tanya Xiaohua kepadanya. Ya, silakan, tapi jangan terlalu cepat, Yuan mengangguk. Sesaat kemudian Xiaohua terbang menuju langit yang cerah sambil mengendalikan pedang terbang. Lihat, para abadi! Para pejalan kaki menunjuk sosok mereka yang menghilang dengan ekspresi kagum di wajah mereka, dan para pemain menyaksikan dengan tatapan langlung berharap mereka dapat melakukan hal yang sama di masa depan. Yuro menjerit dengan mata tertutup ketika mereka tiba-tiba mulai bergerak, tidak berani membukanya bahkan beberapa saat kemudian, dan lengannya yang ramping melingkari leher Yuan dengan erat. Kau baik-baik saja, Yuro? Tanya Yuan sambil tersenyum.
Kau tidak akan jatuh, jadi jangan khawatir. Namun Euro tetap menolak untuk membuka matanya hingga beberapa menit kemudian ketika dia akhirnya terbiasa dengan perasaan terbang di udara, namun lengannya yang ramping tetap memeluk leher Yuan dengan erat. Wow, Euro memandang pemandangan yang berlalu dengan mata penuh kekaguman. Bagaimana menurutmu Euro? Bukankah dunia ini indah? Yuan bertanya padanya beberapa saat kemudian. Ya, Euro menjawab. Setelah memandang pemandangan beberapa menit, Euro menoleh ke arah Yuan yang sedang tersenyum lembut di wajah tampannya sambil menggendongnya seperti seorang pangeran, dan tatapan Euro akan tetap tertuju pada wajah Yuan selama beberapa menit ke depan. Hah? Ada apa? Yuan menatapnya dan bertanya setelah menyadari kalau wanita itu menatapnya dengan intens. Tidak apa-apa, Euro cepat berkata dengan suara terkejut, merasakan detak jantungnya melonjak setelah itu. Sebenarnya aku ingin bertanya tentang Xiaohua. Bagaimana dia bisa terbang? Tingkat kultivasinya berapa? Raja? Roh? Yuan menjawab dengan nada aneh. Raja Roh? Tingkat kultivasinya berapa? Euro mengangkat alisnya dengan bingung. Kurasa itu seperti 5 alam di atas alam murid roh. Tunggu, 5 alam di atasku? Itu sangat tinggi. Dan kau punya seseorang yang sekuat itu mengikutimu selama ini? Kau bisa melakukan apa saja di game ini jika kau mau dengan dia di dekatmu. Euro menatapnya dengan tatapan terkejut dan lebih banyak pertanyaan muncul di benaknya. Bagaimana mungkin seseorang sekuat Xiaohua mengikutinya? Siapa sebenarnya Xiaohua? Euro menyipitkan matanya ke arah Yuan dengan tatapan curiga, lalu bertanya, Kakak, aku sudah lama ingin menanyakan ini padamu, tapi apa namamu di dalam game? Tubuh Yuan langsung menegang setelah mendengar pertanyaannya, dan punggung dan tangannya dengan cepat berkeringat. Kenapa aku memilih Yuan sebagai namaku? Bagaimana jika dia mengetahui itu karena ini? Aku tidak ingin kehilangannya. Yuan menghela napas dalam hati. Kakak, kau baik-baik saja. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Itu hanya nama dalam game. Tidak perlu terlalu merahasiakan, kata Euro padanya beberapa saat kemudian, kecurigaannya semakin kuat. Aku bisa saja berbohong padanya, tapi cepat atau lambat dia akan mengetahui kebenarannya tentang namaku dan itu, dan aku tidak sanggup menanggung rasa bersalah karena berbohong langsung di depannya. Tidak setelah semua yang telah dia lakukan, dia rela berkorban untukku. Setelah melihat ekspresi bingung di wajah Yuan, Euro berkata, Tidak apa-apa kakak, meskipun aku tidak tahu alasannya, kau tidak perlu memberitahuku jika kau tidak mau. Aku bisa menunggu sampai kau siap memberitahuku. Tidak apa-apa, kata Yuan tiba-tiba. Akan kuberitahu. Kamu yakin kau tidak perlu memaksakan diri? Meskipun ada beberapa alasan mengapa aku tidak ingin mengatakannya, kau adalah adik perempuanku yang berharga dan aku tidak bisa menolakmu, kata Yuan dengan ekspresi campur aduk di wajahnya. Setelah menarik napas dalam, Yuan berbicara dengan suara sedikit bergetar. Di dunia ini aku telah memberi diriku nama Yuan. Yuan? Euro menatapnya dengan mata lebar penuh kejutan. Tapi dia tidak terkejut, bahkan dia merasa agak lega. Setelah menatap Yuan selama 1 menit penuh, Euro menoleh ke arah Xiaohua yang balas menatapnya dengan tatapan tanpa kata. Euro kemudian memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan suara yang surprisingly tenang. Begitu, jadi kau adalah pemain Yuan selama ini. Maafkan aku karena mencoba menyembunyikannya darimu, Euro. Hanya saja ada banyak orang yang marah padaku dan mencoba memburuku karena suatu alasan, dan aku tidak ingin kau menganggapku sebagai penjahat atau seseorang yang dibenci orang lain. Euro menggelengkan kepalanya dan bahkan mengelus pipinya. Jangan konyol kakak, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu, dan bahkan jika seluruh dunia menentangmu, aku tidak akan pernah membencimu. Bagaimanapun, kau tetaplah kakakku yang berharga yang selalu ada saat aku membutuhkan seseorang. Lalu dia melanjutkan, dan kurasa aku tahu alasan mengapa begitu banyak orang mencoba memburumu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Benarkah? Kenapa? Tanya Yuan padanya. Sederhana saja saudaraku, mereka iri padamu, iri pada bakatmu. Baik di dunia nyata maupun di video game, akan selalu ada orang yang iri dengan bakatmu, jadi jangan terlalu mempedulikan mereka. Pokoknya seperti yang diharapkan darimu saudaraku, kau tidak hanya mengejutkan dunia dengan bakatmu di dunia nyata, tetapi kau juga menimbulkan kehebohan di dunia game. Kemanapun kau pergi, sadar atau tidak, kau selalu menjadi pusat perhatian. Haha, kau terlalu berlebihan, Euro. Entah aku melebih-lebihkan atau tidak, memang benar kau sekali lagi menjadi pusat perhatian di seluruh dunia.
Meskipun dunia mungkin tidak lagi peduli dengan nama Yu Tian setelah kau menghilang dari dunia hiburan, semua orang saat ini memperhatikan nama Yuan dan mengawasi setiap langkahmu. Jadi pastikan kau tidak mengecewakan mereka, Kak. Tentu saja, aku juga akan mengawasimu. Yuro berkata kepadanya sambil tersenyum manis. Ya, Yuan mengangguk. Jadi, Kakak Tian sebenarnya adalah pemain Yuan yang misterius itu ya. Pikir Yuro dalam hati sambil tersenyum tipis, menyandarkan kepalanya di dada Yuan saat mereka melayang di langit dengan pedang terbang. Pantas saja aku begitu tertarik dengan identitasnya. Mungkin aku somehow tahu bahwa itu adalah kakakku, makanya aku tertarik padanya sejak awal. Soal pemain Yuan yang dianggap sebagai gadis kecil, pasti Xiao Hua yang mereka bicarakan, karena mereka selalu bersama. Bagaimana mungkin mereka salah mengira dia sebagai kakakku? Jika ibu dan ayah tahu tentang ini, mereka mungkin akan terkejut, tapi aku tidak bisa memberitahu mereka, atau mereka mungkin akan mencoba memanfaatkan kakakku lagi, dan aku tidak bisa membiarkan dia menderita lagi. Yuro mengangkat sedikit kepalanya untuk melihat wajah tampan Yuan lagi, dan dia tampak jauh lebih baik dari sebelumnya, seolah-olah gunung tak terlihat di pundaknya telah lenyap setelah mengatakan kebenaran kepada Yuro. Pemain Yuan, satu-satunya pemain di dunia yang memiliki teknik tingkat dewa dan tingkat surga. Dia juga memiliki pelayan tingkat dewa. Yuro tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia membuka mulutnya untuk berbicara. Kakak, kau punya pelayan tingkat dewa kan? Seperti apa bentuknya? Bisakah kau memanggilnya agar aku bisa melihatnya nanti? Yuan menoleh ke arah Xiao Hua dan berkata, aku yakin kau sudah bertemu dengannya. Yuro juga menoleh ke arah Xiao Hua, tatapannya penuh dengan keterjukatan. Apa? Xiao Hua adalah pelayan tingkat dewa? Manusia juga bisa menjadi pelayan? Aku tidak tahu itu mungkin. Seru Yuro setelah mengetahui informasi mengejutkan ini. Pantas saja dia mengikutimu semana-mana, meskipun tingkat kultivasinya luar biasa. Kau sungguh beruntung menemukan seseorang seperti dia, kakak, kata Yuro bangga. Namun Xiao Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Xiao Hua lah yang beruntung telah bertemu dengan kakak Tian. Kamu bisa memanggilku Yuan lagi, Xiao Hua, kata Yuan padanya. Baik, kakak Yuan, Xiao Huan mengangguk, merasa lebih akrab dengan nama ini. Saudaraku, bisakah kau ceritakan padaku tentang petualanganmu sebagai Yuan? Yuro bertanya kepadanya beberapa saat kemudian, dan dia melanjutkan, aku ingin sekali mengetahui kisah di balik pencapaian pemain Yuan. Yuan mengangguk dan berkata, tentu saja. Dia kemudian mulai menceritakan petualangannya sejak memulai permainan. Dia memulai cerita dengan bagaimana dia bertemu dengan Xiao Hua. Lalu dia menceritakan tentang pertemuannya dengan dua ahli yang saling bertarung di langit sebelum petualangannya di Sekte Pedang Terbang. Lalu dia mengingat kembali apa yang terjadi di rumah lelang dan bagaimana dia berhasil membuka papan peringkat kekayaan menjadi pemain terkaya dalam permainan secara instan. Dia menceritakan tentang bahaya dunia ini dan bagaimana dia bertemu dan membunuh laba-laba iblis. Dan terakhir, dia berbicara tentang apa yang terjadi di kota Pang dan bagaimana dia membela kota itu dari puluhan ribu monster, akhirnya membunuh Raja Gunung dan menjadi pahlawan seluruh kota. Yuro memasang wajah terkejut saat mendengar cerita konyolnya yang terdengar seperti fantasi, namun hatinya penuh dengan keaguman pada Yuan yang berhasil mencapai begitu banyak hal luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Petualangan gila apa yang telah kau alami, saudaraku? Serasanya kau memulai petualanganmu di tahap akhir, sementara yang lain memulai dari awal. Jika bukan karenamu, mungkin aku masih melakukan misi pengumpulan sekarang, dan mungkin sampai akhir pekan. Lalu bagaimana dengan tujuanmu, saudaraku? Apa yang ingin kau capai dalam permainan ini? Yuro kemudian bertanya kepadanya. Awalnya aku hanya ingin menjelajahi dunia ini dengan kecepatanku sendiri dan bersenang-senang bersama denganmu. Tapi sekarang, Yuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Aku ingin menjadi kuat dan meningkatkan basis kultivasiku, agar tidak ada yang bisa menindas kita seperti yang terjadi ketika para pemain itu mencoba merampok kita. Kalau begitu, tujuanku adalah menjadi cukup kuat agar aku tidak memperlambatmu, Tuan pemain Yuan. Yuro kecikik. Yuan tersenyum dan berkata, seperti yang kukatakan Yuro, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan bermain bersamamu meskipun kau tertinggal jauh, dan aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Sekarang aku tahu identitas aslimu, aku tidak akan bersikap rendah hati lagi. Dia tertawa. Beberapa jam kemudian mereka sampai di kota Nature,
mendarat beberapa mil dari kota itu karena Euro tidak ingin mereka terlalu menarik perhatian dengan kemampuan flying mereka. Setelah membayar biaya masuk, Euro bertanya kepada penjaga di pintu masuk, "Apakah kalian tahu di mana pagoda ketenangan berada?" "Iya, jika Anda berjalan lurus menyusuri jalan ini, Anda akan sampai di pagoda 3 lantai ini dalam waktu sekitar 10 menit. Salah satu penjaga dengan cepat menjawab pertanyaannya dengan ekspresi sedikit malu di wajahnya setelah melihat wajah cantik Euro. "Terima kasih," kata Euro sambil tersenyum lebar, dan penjaga itu merasa seolah-olah sebuah panah telah menembus jantungnya. Setelah mengetahui arah yang harus dituju, Yuan dan 2 orang lainnya mulai berjalan menuju pagoda ketenangan. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di pagoda mewah ini yang memberikan suasana serupa dengan Cultivator's Heaven. "Ayo masuk," kata Yuan sambil memasuki gedung. "Selamat datang di pagoda ketenangan. Ada yang bisa saya bantu hari ini?" Resepsionis di belakang meja melambaikan tangan kepada mereka. "Saya ingin menyewa kamar," kata Yuan. "Anda ingin kamar di lantai berapa?" "Lantai yang lebih tinggi memiliki kualitas fasilitas yang lebih baik, sehingga meningkatkan efek dan konsentrasi Anda." "Kamar terbaik yang tersedia," jawab Yuan tanpa ragu. "Kami memiliki 3 kamar yang tersedia di lantai 3, dan harganya 10 koin emas per jam," kata resepsionis itu. "Hanya 10 koin emas per jam? Ini jauh lebih murah daripada Cultivator 7, pikir Yuan dalam hati. "Beri saya 2 kamar, masing-masing 10 jam. Katanya beberapa saat kemudian. "Itu berarti 200 koin emas," kata resepsionis. Yuan mengangguk dan menyerahkan uang itu kepadanya. "Bolehkah saya mengetahui nama Anda?" "Yutian, Euro, dan Xiaohua," katanya. Beberapa saat kemudian, setelah mencatat nama mereka, resepsionis menyerahkan 2 kunci kepada mereka. "Terima kasih telah datang ke pagoda ketenangan kami." Resepsionis membungkuk kepada mereka sebelum mereka naik ke lantai atas. Setelah sampai di lantai 3, Euro berkata kepada Yuan, "Kakak, aku akan menghabiskan 4 jam dan melihat apakah aku bisa mempelajarinya sampai saat itu." "Jangan khawatir Euro, kamu bisa meluangkan sebanyak waktu yang kamu butuhkan. Dan mengingat bakatmu, aku yakin kamu akan mempelajarinya dalam waktu singkat," kata Yuan padanya. Euro mengangguk dan masuk ke dalam salah satu ruangan yang tersedia yang kali ini memiliki pintu kayu, bukan batu besar. Karena mempelajari teknik tidak membutuhkan ketenangan dan keheningan sebanyak yang dibutuhkan selama kultivasi. Begitu Euro masuk ke dalam ruangan, dia segera duduk di lantai dan mengambil teknik pedang angin dari kantung penyimpanannya. Lalu mulai mempelajarinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Sementara itu, di dalam kamar Yuan, ia duduk dalam posisi lotus saat Xiaohua membacakan seni rahasia surga untuknya. Meskipun ia tidak memiliki teknik baru untuk dipelajari, ia masih jauh dari menguasai teknik tingkat dewa, dan ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahamannya sebanyak mungkin. "Jika aku lebih memahami teknik ini, mungkin akhirnya aku bisa berkultivasi di dunia nyata juga," pikir Yuan dalam hati sambil menutup matanya dan mendengarkan Xiaohua membacakan teknik itu untuknya. 4 jam berlalu begitu cepat, dan Euro mengetuk pintu Yuan. "Bagaimana hasilnya Euro? Apakah kamu berhasil menguasai tekniknya?" tanya Yuan padanya setelah membuka pintu. "Tidak," dia menggelengkan kepala, dan melanjutkan, "tapi aku sudah hampir memahaminya. Aku hanya butuh beberapa jam lagi." "Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan Euro. Jika 10 jam tidak cukup, aku akan membayar lebih," kata Yuan padanya. "Tidak apa-apa, Kak. Aku harus mempelajari tekniknya dengan sisa waktu 6 jam lagi," ucapnya dengan penuh percaya diri, sebelum kembali ke kamarnya dan melanjutkan mempelajari teknik itu. Yuan pun kembali mendengarkan suara Xiaohua tak lama kemudian. Beberapa jam kemudian, pemahaman Anda tentang seni rahasia surga telah mencapai tingkatan baru. Tingkat penguasaan seni rahasia surga, 2 menjadi 3. Anda telah mempelajari seni rahasia ketiga surga, domain surgawi. Domain surgawi, peringkat dewa. Tingkat penguasaan, 1. Deskripsi, memegang otoritas mutlak di wilayah kekuasaan Anda, dominasi medan perang dan tekan musuh Anda dengan domain surgawi. Domain surgawi, gumam Yuan dengan suara rendah setelah mempelajari teknik ini. "Selamat Kakak Yuan, kamu baru saja berada di alam prajurit roh, tapi pemahamanmu tentang seni rahasia surga sudah hampir setara dengan Xiaohua. Seolah-olah teknik ini memang diciptakan untukmu," kata Xiaohua dengan kagum. "Terima kasih Xiaohua. Susunan di bawah ini luar biasa.
Pikiranku jauh lebih jernih dari biasanya, memungkinkan aku untuk berkonsentrasi lebih banyak lagi, kata Yuan padanya. Tapi meskipun masih ada waktu sebelum waktu kita habis, mari kita pergi sekarang dan menunggu Euro selesai. Yuan dan Xiaohua keluar dari ruangan tak lama kemudian, dan berdiri di luar ruangan Euro, dengan sabar menunggunya menyelesaikan jam terakhirnya di dalam ruangan. Anda telah mempelajari pedang angin. Bilah angin. Peringkat manusia. Tingkat penguasaan 1. Deskripsi. Memanggil bilah angin yang dapat menyerang musuh dari jarak jauh. Membutuhkan setidaknya 500 ki untuk diaktifkan. Yes, akhirnya aku berhasil mempelajarinya, seru Euro dengan gembira setelah melihat pemberitahuan itu, merasa lega bahwa ia tidak perlu lagi membuang waktu untuk itu. Berapa banyak waktu yang tersisa bagiku di ruangan ini? Euro menoleh ke arah penghitung waktu di samping pintu. Tinggal 10 menit lagi. Matanya terbelalak karena terkejut setelah melihat bahwa ia membutuhkan hampir 10 jam untuk mempelajari satu teknik tingkat manusia. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kakak Tian yang bisa mempelajari teknik semudah bernafas. Dia keluh dengan keras. Setelah menyimpan teknik pedang angin ke dalam kantung penyimpanannya, Euro keluar untuk mengetuk pintu Yuan. Tapi dengan kejutannya, Yuan sudah berada di luar dan menunggu dia. Saudara, kapan kamu keluar? Aku tidak membuatmu menunggu terlalu lama kan? Tanyanya padanya. Tidak, kami baru saja keluar, katanya dengan senyum. Dengan kata lain, bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil menguasai tekniknya? Euro mengangguk dengan senyum cerah. Aku hampir saja berhasil mempelajarinya dalam 10 jam itu. Selamat Euro, kata Yuan. Aku bukan apa-apa dibandingkanmu, kakak. Euro menggelengkan kepala. Itu tidak benar, katanya. Kamu tidak perlu berusaha menghiburku, kakak. Aku sudah tahu betul perbedaan bakat kita selama bertahun-tahun. Ini bukan hal baru, kata Euro. Lalu melanjutkan, dengan kata lain, sekarang aku sudah mempelajari teknik baru. Aku ingin menggunakannya, jadi ayo kita berburu monster. Yuan mengangguk. Oke, kamu mau kemana? Di mana saja ada monster level rendah, lebih baik yang berada di sekitar level pertama hingga level kedua murid sipil. Ada banyak sekali binatang buas di bawah level murid sipil ketiga beberapa mil dari kota ini, kata Xiaohua. Bagus, kalau begitu, ayo kita pergi, kata Euro. Mereka kemudian berjalan ke bawah dan mengembalikan kunci kepada resepsionis sebelum meninggalkan gedung. Begitu mereka berada di luar, Yuan mengambil pedang terbangnya dan melompat ke atasnya sambil menggendong Euro. Beberapa saat kemudian, mereka melayang ke langit dan terbang selama beberapa menit hingga berada beberapa mil jauhnya dari kota alam. Ada beberapa binatang murid roh tingkat pertama di bawah kita, kata Xiaohua kepada mereka. Oh, aku ingin melawan mereka, kata Euro. Xiaohua mengangguk dan beberapa saat kemudian mereka turun ke tanah. Di mana letaknya? Tanya Euro setelah mereka mendarat. 200 meter ke arah sana. Xiaohua menunjuk ke selatan. Oke. Euro kemudian berjalan ke arah itu dengan langkah lebar, jelas tidak sabar untuk mencoba kemampuan barunya. Tenang dulu Euro, monster-monster itu tidak akan pergi kemanapun, kata Yuan sambil tersenyum setelah melihat kegembiraannya. Beberapa saat kemudian, Euro akhirnya bisa melihat monster itu. Itu adalah seekor rubah besar dengan bulu berwarna orange dan mata merah. Itu rubah bermata merah. Mereka lincah tapi lemah. Jika kau tidak mengenainya dengan serangan pertamamu, kau tidak akan punya kesempatan kedua, karena ia akan melarikan diri, kata Xiaohua dengan suara rendah. Euro mengangguk dan mengambil kembali spirit wafer miliknya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengumpulkan energi spiritualnya sebelum mengipas-ngipaskan kipasnya beberapa saat kemudian. Pisau angin. Busur angin yang menyerupai serangan pedang jarak jauh tiba-tiba melesat dari spirit wafer dan menuju rubah bermata merah. Namun, karena ini adalah kali pertama Euro menggunakan kemampuan dan spirit wafer, bidikannya meleset jauh, meleset dari rubah bermata merah. Pedang angin itu melakukan belokan aneh di udara sebelum terbang menabrak pohon dan menghancurkannya dengan mudah. Ketika rubah bermata merah melihat ini, ia segera berbalik dan lari. Wow! Pantas saja, jurus ini sangat mahal padahal termasuk teknik tingkat fana. Benar-benar dahsyat. Mata Euro berbinar-binar karena kegembiraan setelah melihat kekuatan penghancuran jurus tersebut. Kekuatannya setara dengan teknik tingkat bumi, kata Xiaohua padanya. Dan dia melanjutkan, jika tidak mengenai sasaran, tidak akan ada gunanya, meskipun tekniknya adalah yang terkuat di dunia. Aku tahu, tapi sebenarnya sangat sulit mengendalikan kemampuan ini. Euro menghela nafas.
Kecuali Anda adalah kakak Yuan, seseorang biasanya membutuhkan waktu pelatihan berjam-jam sebelum dapat menggunakan teknik yang baru dipelajari dengan benar. Meskipun aku harus berlatih selama ratusan jam, aku akan menyempurnakan keterampilan yang dibelikan kakakku, kata Yuro dengan ekspresi teka tegas di wajahnya. Beberapa waktu kemudian, mereka melanjutkan perburuan monster tingkat rendah dengan Xiaoha membimbing mereka berkeliling hutan Wantara. Sedangkan untuk Yuan, dia hanya mengikuti mereka dalam diam. Namun bukan berarti dia sepenuhnya santai, karena dia masih harus memastikan bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa Yuro. Jadi setiap kali mereka mendekati monster, dia akan mempersiapkan diri mental untuk jaga-jaga jika dia perlu turun tangan dan melindungi Yuro. Saudaraku, aku sudah memburu begitu banyak monster, namun tak satu pun dari mereka menjatuhkan inti monster. Mengapa demikian? Tanya Yuro kepadanya di akhir petualangan mereka. Itu karena hanya monster di atas level murid roh tingkat ke-7 yang menjatuhkannya. Jawabnya. Apakah aku mengerti dengan benar, Xiaoha? Tanyanya untuk memastikan. Benar, dia mengangguk. Murid roh tingkat ke-7 ya? Itu perjalanan yang panjang. Yuro menghela nafas. Baiklah, aku akan keluar dari game sekarang untuk memasak makan saudaraku. Kamu bisa bermain sedikit lebih lama sampai makan siang siap jika kamu mau. Tidak apa-apa. Tetap saja tidak ada yang bisa saya lakukan di bidang ini dalam waktu sesingkat ini. Kalau begitu sampai jumpa di sisi lain, kata Yuro kepadanya sebelum keluar dari game. Sampai jumpa besok, Xiaoha. Selamat tinggal kakak Yuan, Xiaoha berkata kepadanya sebelum menghilang ke dalam kalung itu. Yuan juga keluar dari akunnya tak lama kemudian. Setelah kembali ke dunia nyata dan Yuro pergi untuk menyiapkan makan malam, Yuan mulai mencoba berkultivasi lagi berharap akan mendapatkan hasil yang lebih baik setelah pemahamannya tentang teknik kultivasi meningkat. Aduh, Yuan mencoba berlatih kultivasi berkali-kali tanpa kemajuan hingga Yuro kembali membawa makanan. Kamu baik-baik saja, Sawara. Aku dengar kamu berteriak kesakitan tadi barusan, kata Yuro dengan suara khawatir. Oh, bukan apa-apa, kata Yuan yang belum siap untuk menceritakan tentang upayanya berlatih kultivasi di dunia nyata, setidaknya sampai dia memastikan bahwa itu benar-benar berhasil dan dia tidak hanya menjadi gila. Jika kamu merasakan sakit di tubuhmu, jangan sungkan untuk memberitahuku, oke? Kata Yuro kepadanya setelah itu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, kata Yuan. Bagus, ngomong-ngomong aku punya kabar. Dr. Wang akan datang nanti malam dan dia bilang dia punya beberapa hasil mengenai cairan hitam yang keluar dari tubuhmu. Baik, kata Yuan. Ayo, isi perutmu sebelum dia datang, kata Yuro sambil mulai menyuapinya sup ayam. Beberapa saat kemudian, Dr. Wang datang ke rumah mereka dan Yuro menyambutnya bersama Yuan yang berada di kursi roda. Anda sudah mendapatkan hasilnya, Dr. Wang? Itu lebih cepat dari yang saya perkirakan, kata Yuro kepadanya. Nah, saya bekerja tanpa henti hampir sepanjang hari untuk mendapatkan hasil secepat mungkin dan Anda tidak akan percaya apa yang saya temukan dari pemeriksaan itu. Apa itu? Apakah ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan? Tanya Yuro dengan ekspresi nervous. Sebenarnya seharusnya sebaliknya. Menurut hasilnya, gumpalan hitam itu sebenarnya adalah kotoran. Meskipun saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, tampaknya tuan muda berhasil mengeluarkan kotoran di dalam tubuhnya. Kotoran? Yuro mengangkat alis. Apa maksudnya itu? Silahkan duduk, Nona muda. Penjelasan ini akan membutuhkan waktu, kata Dr. Wang kepadanya. Yuro mengangguk lalu mengambil kursi sebelum duduk dan menunggu Dr. Wang melanjutkan.